Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya. Perkenalkan, nama saya Wardatul Janah, NIM 2042133 dari kelas PGMI 2B, Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sultan Toha Saifuddin Jambi. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pengertian tarbiyah dalam Al-Quran untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Tafsir Ayat Tarbawi. Dosen pengampu Bapak Rusmanto, SKomI, MAG. Pengertian tarbiyah. Tarbiyah adalah proses pengembangan atau penyampaian ilmu kepada anak untuk membentuk ketakwaan dan kepribadian yang baik. Dalam dunia pendidikan, istilah ini cukup populer karena banyak digunakan oleh tenaga pendidik. Beberapa ahli di dunia pendidikan Islam seperti Ibnu Sina, Al-Ghazali, dan Ibnu Khaldun. Dikutip dari buku Bahsu El-Kutub Al-Tarbiyah. Kata tarbiyah berasal dari 3 kata, yaitu robba ya robu, yang artinya bertambah dan berkembang, robya yarba yang artinya tumbuh, berkembang dan terbimbing, dan robba ya robu adalah menguasai urusannya dan membimbingnya. Mengutip buku pendidikan dalam perspektif Al-Quran oleh Profesor Dr. Haji Abudin, asal kata tarbiyah dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 79 yang artinya tidak mungkin bagi seseorang yang telah diberikan kitab oleh Allah serta hikmah dan kenabian. Kemudian dia berkata kepada manusia, jadilah kamu penyembahku kepada penyembah Allah. Tetapi dia berkata, jadilah kamu pengabdi Allah karena kamu mengajarkan kitab dan karena kamu mempelajarinya. Dengan demikian, makna kata Rabbani dalam ayat tersebut adalah orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan yang mendalam dan menyampaikan ilmunya kepada orang lain. Yang kedua, tafsir ayat kedua dari surat Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin, artinya segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Segala puji kita persembahkan hanya untuk Allah semata, Tuhan pencipta pemelihara seluruh alam, yaitu semua jenis makhluk. Dialah yang maha pengasih, pemilik, dan sumber sifat kasih. Alhamdu artinya pujian, karena kebaikan yang diberikan oleh yang dipuji, atau karena suatu sifat keutamaan yang dimilikinya. Semua nikmat yang telah dirasakan dan didapat di alam ini dari Allah, sebab dialah yang menjadi sumber bagi semua nikmat. Rob artinya pemilik, pengelola, dan pemelihara. Di dalamnya terkandung arti mendidik, yaitu menyampaikan sesuatu kepada yang sempurna dengan berangsur-angsur. Alamin artinya seluruh alam, yakni semua jenis makhluk. Alam itu berjenis-jenis, yaitu alam tumbuh-tumbuhan, alam binatang, alam manusia, alam benda, alam makhluk halus. Ucapkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil. Wajib bagi setiap muslim berbakti kepada kedua orang tua dan bergaul dengan sikap yang baik. Di antara ada bergaul dengan orang tua sebagai berikut. 1. Mencintai dan sayang kepada kedua orang tua. Seorang muslim menyadari bahwa kedua orang tuanya memiliki jasa yang besar terhadapnya. Yang kedua, menaati keduanya. Seorang muslim hendaknya mentaati perintah kedua orang tuanya, kecuali apabila kedua orang tua menyuruh berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, menanggung dan menafkahi orang tua. Seorang muslim juga hendaknya menanggung dan menafkahi orang tua agar mereka memperoleh keridhaan dari Allah jika mereka seorang yang berharta banyak. Yang keempat, menjaga perasaan keduanya dan berusaha membuat ridho orang tuanya.
Yang kelima, berbuat baik kepada keduanya. Seorang muslim berusaha untuk berbuat baik pada kedua orang tua, meskipun keduanya non-muslim. Selanjutnya, tidak memanggil orang tua dengan namanya. Seorang anak hendaknya memanggil orang tuanya dengan Pak atau Bu, Umi atau Abi. Tidak duduk ketika keduanya berdiri dan tidak mendahuluinya. Dalam berjalan, tidaklah termasuk adab yang baik pada orang tua jika seorang anak duduk sedangkan ibu bapaknya berdiri. Yang selanjutnya, tafsir ayat ke-16 surat Al-Syura. Artinya, maka datanglah kamu berdua kepada Fir'aun dan katakan olehmu, sesungguhnya kami adalah Rasul Tuhan semesta alam. Pada ayat-ayat ini Allah menegaskan kepada Nabi Musa bahwa semua yang dikhawatirkannya tidak akan terjadi. Dia tidak akan dapat dibunuh oleh Fir'aun karena Fir'aun tidak akan dapat berlaku sewenang-wenang terhadapnya. Allah menceritakan kepergian Musa dan Harun menyeru Fir'aun dan kaumnya kepada agama Tauhid. Hal ini dengan jelas diterangkan pada ayat lain, yaitu, Ya Allah berfirman, janganlah kamu berdua khawatir, sesungguhnya aku bersama kamu berdua, aku mendengar dan melihat. Allah menyuruh Musa dan Harun agar mengatakan dengan tegas kepada Fir'aun bahwa mereka datang menghadap kepadanya untuk menyampaikan bahwa mereka berdua adalah Rasul yang diutus Allah, Tuhan semesta alam. Dalam tafsir Al-Maraghi diterangkan bahwa menurut riwayat, Bani Israel yang tinggal di Mesir diperbudak oleh Fir'aun dan kaumnya dalam waktu yang lama, yaitu selama 400 tahun. Fir'aun memang sangat berkuasa dan berbuat sewenang-wenang terhadap rakyatnya, terutama Bani Israel, menurut Al-Qurtubi. Sebagaimana dikutip oleh Al-Maraghi, Musa dan Harun harus menunggu 1 tahun untuk dapat menghadap Fir'aun. Sekian penjelasan materi dari saya tentang pengertian tarbiyah dalam Al-Quran. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.